Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau senantiasa menjaga hidup kami dengan rezeki hidup yang cukup untuk sehari-hari kami. Buatlah hati kami semakin terbuka akan karya-Mu dan penuhilah kami dengan sukacita dengan penghadiran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama, bacaan diambil dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead berkata kepada Raja Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Kemudian Tuhan bersabda kepada Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Maka dia pergi dan berbuat seperti disabdakan Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Pada bakti nomor 212. Di hening hidup Tuhan beserta kita. Sekarang dan semua. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dengan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, bacaan-bacaan pada hari ini menampilkan kepada kita situasi krisis, baik krisis spiritual maupun krisis ekonomi dan krisis-krisis lainnya. Dalam bacaan pertama tadi, Nabi Elia muncul dan berhadapan dengan Raja Ahab. Jika kita membaca hanya perikop yang baru saja kita dengar, mungkin kita bertanya-tanya, kira-kira apa yang terjadi antara Elia dengan Raja Ahab ini?
Sampai tadi terjadi percakapan, dia mengatakan bahwa Elia mengatakan demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang baik, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jika kita lihat kembali ke belakang, maka kita akan temukan bahwa pada zaman Nabi Elia ada begitu banyak orang menyembah Baal. Salah satunya adalah Raja Ahab itu, yang sangat dipengaruhi oleh istrinya Izebel. Mereka tidak menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi, tetapi mereka menyembah dewa-dewa yang mereka buat sendiri, bahkan menjadikan diri mereka sendiri juga sebagai bagian dari dewa itu. Elia muncul secara tiba dari istri Gilead. Ia menyampaikan membuat bahwa tidak akan ada hujan atau embun selama bertahun-tahun. Ini adalah sebuah tantangan langsung terhadap Allah, yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penguasa alam. Ia adalah satu-satunya Allah yang memberi pengharapan kepada semua orang yang percaya kepadanya dan mampu mengangkat kita dari keterpurukan kita sebagai manusia. Keterpurukan kita itu digambarkan dalam bacaan Injil tadi. Yesus menampilkan dua hal yang sangat kontras. Yang pertama, dia mengatakan berbahagialah, tetapi untuk siapa kebahagiaan itu diperuntukkan? Yang pertama dia bilang untuk orang yang miskin di hadapan Allah. Lalu yang kedua untuk orang yang berduka cita. Lalu yang berikut untuk orang yang lemah lembut. Dan pada ayat 6 dia menegaskan bahwa itu juga diperuntukkan bagi orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bagi orang-orang ini kebahagiaan disediakan oleh Allah, bukan tanpa pengorbanan. Kebahagiaan yang sama juga diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat baik dalam nama Tuhan, bukan orang-orang yang berpura-pura baik, tetapi orang-orang yang berbuat baik dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita banyak mengalami krisis, baik dalam keluarga, di dalam dunia kerja, bahkan ada krisis personal yang kita alami sendiri. Pilihan adalah apakah kita melarikan diri kepada Baal. Yang dimaksud bukan hanya dewa-dewa, tapi Baal yang dimaksud berarti kita melarikan diri pada kesenangan-kesenangan sesaat dan meninggalkan Tuhan. Melarikan diri mungkin dalam praktis sehari-hari itu ada yang namanya atau berdoa palsu, ataukah lebih memilih Tuhan sebagai jalan yang kita yakini bisa membuka solusi bagi kita dalam krisis-krisis itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita sekali lagi menyatakan iman kita dengan bersama-sama berdoa. Aku percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, jalan dan bumi dan akan ini dan Maria yang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, dan bersama dengan Yesus Kristus kita memohon berkat-Nya untuk seluruh perjalanan hidup gereja dan perjalanan hidup kita semua sebagai bagian dari gereja. Mari kita berdoa untuk para biarawan, biarawati dan klerus. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa berhari-hari. Mari kita mohon
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk perdamaian dunia. Semoga Tuhan berkenan untuk menurunkan rahmat serta Roh Kudus-Nya menerangi hati para pemimpin-pemimpin dunia yang pada saat ini tengah bertikai, serta menerangi hati dan pikiran orang-orang yang terlibat dalam pengambilan kebijakan agar mereka mampu memikirkan masa depan bumi dan masa depan umat manusia agar bisa hidup dalam damai Tuhan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita juga berdoa bagi kita semua yang ada di tempat ini. Semoga Tuhan berkenan untuk melihat seluruh keadaan hidup kita, seluruh kebutuhan kita dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Semoga kita selalu diterangi dan dikuatkan oleh Roh Kudus dalam seluruh pekerjaan, dalam seluruh pelayanan kita sebagai bagian dari bukti nyata tindakan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mari kita hening sejenak, kita menyampaikan seluruh doa permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mari kita menyatukan seluruh doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus. Bapa kami yang ada di surga, mari perantara Bunda Maria juga kita mohon berkat Tuhan dan rahmat Tuhan untuk seluruh penyelenggaraan karya pelayanan kita dalam satu pekan ke depan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Dan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, adalah semua jodoh memerlukan kasih sayang. marilah berdoa. Allah Bapa mengasihi, kami telah Engkau kuatkan dengan sabda-Mu. Semoga dalam persiaran ini kami mampu senantiasa tabah menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan dalam hidup dan menjadikan Engkau sebagai pegangan hidup kami, sehingga kami pantas memperoleh damai-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mata bakti nomor 308. Bangunlah dada terang, hiduplah persiapan yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikan lagu imanmu. Ulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Pujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Amin. selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini juga izinkan saya untuk sedikit berbagi informasi tentang kitab suci, karena ada juga banyak umat kita yang bertanya ada kitab suci yang berbeda yang beredar sekarang ini. Jadi memang sekarang ini untuk Gereja Katolik sendiri melalui lembaga kitab suci kita itu sudah mengeluarkan kitab suci terjemahan yang kedua, terjemahan baru yang kedua. Jadi kalau kita bandingkan dengan terjemahan yang pertama itu memang ada sedikit perbedaan dalam ada beberapa kata yang diganti, dan kemudian ada kalau di terjemahan yang pertama itu banyak sekali kita temukan kalimat-kalimat yang panjang sampai 3-4 tanda koma.
Kalau di terjemahan terbarunya itu dipenggal kalimat-kalimat itu menjadi kalimat-kalimat yang pendek. Lalu kemudian ada kata-kata Yesus yang hilang digantikan dengan dia, tapi dia itu masih merujuk kepada Yesus juga. Sehingga kalau Bapak Ibu misalnya beli Alkitab sekarang ini, Alkitabnya seperti ini, lalu Bapak Ibu buka lalu tiba-tiba di dalamnya tidak ada Yesus dan digantikan dengan dia, itu karena memang kalau kita membaca kitab suci itu memang ada baiknya kita baca secara keseluruhan seperti nonton sinetron, supaya kita tahu dia itu merujuk ke siapa, seperti itu. Lalu kalau misalnya ada kata-kata yang berbeda, karena memang di kitab suci perjanjian yang terjemahan lamanya itu masih banyak kata-kata yang dipengaruhi oleh bahasa Melayu, sehingga di terjemahan terbaru ini dipakai kata-kata bahasa Indonesia yang memang baku dipakai dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan Alkitab agama Katolik lain atau Alkitab agama Katolik tandingan, bukan. Ini terjemahan Alkitab terbaru yang kedua. Demikian informasinya untuk kita. Kumpat satu. Coba beda. Jadi syuting siapa mas? Jadi masih. Takutnya salah kota kan? Habis deh 17 menit. Kurang-kurang jam sih. Dia biar langsung